Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Oke, alhamdulillah kita bertemu lagi ya untuk materi selanjutnya. Oke, untuk materi selanjutnya langsung saja kita bahas mengenai risiko usaha. Risiko usaha adalah naik turunnya suatu kegiatan usaha yang terjadi dikarenakan adanya ketidakpastian. Terdapat berbagai cara yang dapat digunakan untuk mengurangi berbagai risiko usaha loh. Nah, salah satunya yang sering digunakan yaitu mengurangi risiko usaha, yaitu asuransi. Selain itu, dalam mengelola usaha kita juga harus memikirkan risiko yang harus dihadapi meskipun terdapat beberapa kelemahan asuransi yang harus dipertimbangkan. Nah, langsung kita lanjut ke jenis-jenis risiko nih. Oke, pada dasarnya kalian udah tahu ya apa itu risiko. Di sini jenis-jenis risiko itu ada dua, yaitu yang pertama risiko murni, yang kedua risiko spekulatif. Risiko murni adalah jenis risiko yang mampu menyebabkan adanya kerugian dan tidak akan mungkin menimbulkan suatu keuntungan. Risiko murni pada dasarnya terjadi karena adanya ketidaksengajaan dan tidak dapat dicegah. Misalnya kerugian akibat dari karyawan mogok, terus akibat markup anggaran, terus juga kerugian akibat pencurian. Lalu yang kedua adalah risiko spekulatif, yaitu jenis risiko yang diambil dengan sengaja atau secara sadar oleh seseorang wirausaha dan memiliki dua kemungkinan, yaitu mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kerugian. Contohnya, misalkan mau membeli mobil tanpa adanya asuransi akan mengandung risiko spekulatif, yaitu jika mengalami musibah sehingga perusahaan akan mengalami kerugian. Selain kedua risiko tersebut, terdapat dua jenis risiko usaha jika didasarkan dari dampaknya, yaitu ada risiko sistematik dan juga ada risiko spesifik. Risiko sistematik adalah risiko yang memiliki dampak yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan risiko spekulatif dan risiko murni. Contohnya risiko akibat krisis moneter. Lalu yang kedua risiko spesifik, yaitu jenis risiko yang memiliki dampak khusus dan tidak dapat dihindari, akan tetapi dapat diminimalisasi. Contohnya risiko yang diakibatkan limbah. Nah, lalu ada lagi banyak banget ya. Kalian bisa sambil baca-baca di LKS. Nah, selanjutnya itu ada risiko produksi, risiko pemasaran, risiko sumber daya manusia, risiko finansial, risiko lingkungan, risiko teknologi, risiko permintaan pasar, terus risiko perbaikan, risiko kerjasama, risiko peraturan pemerintah, dan juga risiko pengembangan aset. Nah, itu baru risiko usaha loh, belum risiko wirausaha. Ada 3 penyebab yang menjadi kegagalan bisnis ini dalam risiko wirausaha ya. Nah, yang pertama itu mereka masuk ke dalam bisnis terlalu cepat ya. Lalu yang kedua, mereka kehabisan uang. Yang ketiga, kegagalan perencanaan. Nah, ketiga hal itu adalah risiko yang menjadi penyebab dalam risiko berwirausaha. Nah, lalu di sini juga ada mengatasi risiko usaha, yaitu ada banyak nih. Yang pertama, lakukan pengamatan mengenai hambatan-hambatan yang muncul. Lalu sebagai wirausaha harus mampu memilih peluang bisnis sesuai dengan kemampuan dan minat yang dimiliki. Lalu sebagai wirausaha, carilah berbagai informasi mengenai kunci keberhasilan dan bisnis yang sedang dijalankan. Lalu selanjutnya, sebagai wirausaha harus usahakan modal yang digunakan sesuai dengan risiko usaha yang diambil. Selanjutnya, sebagai pelaku usaha harus memiliki kreativitas dan keteguhan hati. Selanjutnya, carilah berbagai informasi mengenai prospek dari usaha atau bisnis yang paling baik sebelumnya. Lalu, lanjutkan pengamatan mengenai kebutuhan masyarakat yang paling banyak digunakan sehingga semakin tinggi tingkat kebutuhan konsumen akan sebuah produk. Ya, lalu di sini ada manajemen risiko usaha. Selanjutnya yaitu ada apa aja sih? Ada identifikasi risiko, ranking, kontrol risiko, monitoring, ya kan?
Lalu di sini juga ada manfaat melakukan analisis dan manajemen risiko bisnis. Oke, nah kita langsung masuk ke analisis peluang usaha. Nah, analisis peluang usaha pada dasarnya perlu untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan untuk melihat peluang tersebut apakah mampu digunakan untuk sebuah usaha dan berapakah banyak risiko usaha yang ada di dalam usaha tersebut. Dalam melakukan analisis peluang usaha biasanya menggunakan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu apa sih? Analisis SWOT merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. SWOT merupakan salah satu model yang digunakan dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi pada profit atau non-profit, yang memiliki tujuan untuk mengetahui keadaan organisasi atau perusahaan tersebut dengan lebih komprehensif. Yang pertama ada strength, analisis kekuatan. Strength dapat diartikan sebagai situasi atau kondisi kekuatan dari perusahaan atau organisasi saat ini. Dalam analisis ini yang dilakukan yaitu setiap perusahaan atau organisasi harus melakukan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan dari perusahaan atau organisasi yang dijalankan dengan para pesaing. Bisa diwakili beberapa pertanyaan seperti kelebihan apa yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan kita? Apa saja keunikan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi? Lalu yang kedua ada weakness, yaitu analisis kelemahan. Weakness dapat diartikan sebagai situasi ataupun kondisi kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Weakness adalah cara untuk menganalisis kelemahan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang menjadi sebuah kendala serius dalam memajukan atau perusahaan atau organisasi. Analisisnya itu bisa diwakili dari pertanyaan, apa yang harus dihindari oleh perusahaan atau organisasi kita? Nah, lalu yang ketiga ada opportunity, yaitu analisis peluang. Opportunity dapat diartikan sebagai situasi atau kondisi peluang yang berada di luar suatu organisasi atau perusahaan yang mampu memberikan peluang untuk mengembangkan organisasi atau perusahaan di masa depan. Cara ini merupakan upaya untuk mencari peluang atau terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi dapat berkembang di masa yang akan datang. Apa kesempatan yang mampu kita lihat? Lalu yang terakhir ada threats. Threats adalah menganalisis ancaman. Dapat diartikan sebagai cara untuk menganalisis mengenai tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi. Threats digunakan untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang dapat menyebabkan kemunduran atau bahkan kegagalan. Contohnya, apa saja yang menjadi hambatan sekarang dari perusahaan atau organisasi kita? Oke, lalu selanjutnya ada fungsi SWOT. Nah, fungsi SWOT di sini pada dasarnya dapat digunakan untuk melakukan analisis mengenai kondisi bagaimana di mana akan dibuat suatu rencana untuk melakukan suatu atau memutuskan sebuah strategi. Fungsi SWOT ini ada 5. Yang pertama, memasuki sebuah industri yang baru. Yang kedua, memutuskan peluncuran produk baru. Yang ketiga, menganalisis posisi dari perusahaan pada peta persaingan usaha dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, melihat sejauh mana kelemahan dan kekurangan dari perusahaan. Yang kelima, membuat suatu keputusan saat memecahkan masalah yang memiliki kegiatan dengan peluang dan ancaman yang muncul dalam suatu usaha. Nah, di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk menganalisis SWOT itu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal dan juga faktor eksternal.
Faktor internal yaitu memengaruhi terbentuknya strength and weakness. Faktor tersebut menyangkut dengan berbagai kondisi yang terjadi di dalam perusahaan yang mampu mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan dalam perusahaan. Lalu ada faktor eksternal. Faktor ini memengaruhi terbentuknya opportunity dan threats. Faktor ini memiliki kaitan dengan berbagai kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mampu memengaruhi dalam pembuatan keputusan dalam perusahaan atau organisasi. Nah, selanjutnya juga ada masalah dan solusi dalam menganalisis peluang usaha. Nah, selanjutnya ada perencanaan produk usaha, yaitu salah satu proses yang menciptakan ide produk dan menindaklanjuti produk ke pasar. Selain itu, wirausahawan harus memiliki strategi cadangan jika produk yang dipasarkan gagal. Di sini juga ada tujuan dan fungsi perencanaan produk. Yang pertama, tujuannya itu adalah memaksimalkan pelayanan terhadap konsumen. Yang kedua, meminimalkan biaya produksi. Yang ketiga, memaksimalkan laba atau keuntungan. Yang keempat, meminimalkan adanya perubahan dalam nilai produksi. Yang kelima, meminimalkan adanya perubahan dalam tingkat tenaga kerja. Yang keenam, memaksimalkan pemanfaatan alat dan perlengkapan produksi. Lalu selanjutnya ada fungsi perencanaan produk usaha, yaitu yang pertama, menjamin agar rencana penjualan dan rencana produksi tetap konsisten pada rencana awal dari suatu usaha. Yang kedua, dijadikan sebagai alat ukur performansi proses berproduksi. Yang ketiga, memonitor agar kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keempat, mengatur penyediaan produk sehingga mampu mencapai target produksi dan rencana strategis. Yang kelima, mengarahkan proses penyusunan dan pelaksanaan jadwal produksi. Lalu selanjutnya ada proses perencanaan produk usaha. Awal dalam perencanaan produk baru, yaitu pencarian ide atau konsep baru yang digunakan untuk membuat produk. Selain itu juga untuk melakukan tes awal yang bertujuan untuk mengetahui apakah ide konsep dapat diterima target konsumen atau tidak. Nah, yang pertama ada ide generation, kedua ada product screening, yang ketiga ada tahapan penyaringan ide atau screening checklist. Lalu yang keempat ada konsep testing, yang kelima ada business analysis, yang keenam ada product development, yang ketujuh ada test marketing. Oke, dari yang tadi Ibu sudah sebutkan, tolong kalian berikan pengertiannya di buku catatan kalian ya. Jadi ini adalah sekalian tugas selain peta konsep, dan kalian harus menjelaskan apa yang tadi sudah Ibu sebutkan. Ada di LKS ya, halaman 43 ya. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah mulai masuk ke bab 3, yaitu administrasi dalam pengelolaan usaha. Administrasi sering hanya dipandang sebagai suatu kegiatan tulis-menulis. Pandangan tersebut tentu bukan tanpa alasan. Jika dipandang secara fisik, kegiatan administrasi lebih banyak dilakukan dalam bentuk tulis-menulis. Padahal, kegiatan dalam administrasi lebih dari hanya tulis-menulis. Kegiatan administrasi dalam kehidupan sehari-hari sering disamakan dengan kegiatan tata usaha, yaitu suatu kegiatan yang berupa pencatatan, pengumpulan, dan juga penyimpanan data, atau juga hasil kegiatan yang memiliki tujuan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. Administrasi usaha pada dasarnya dalam sebuah kegiatan usaha perlu adanya sebuah administrasi usaha.
Administrasi mengandung arti sempit yaitu sebagai ketatausahaan yang dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penyusunan berbagai bentuk keterangan secara sistematis dan pencatatan seluruh kegiatan yang diperlukan dengan maksud untuk memperoleh ikhtisar. Ikhtisar itu apa? Poin pentingnya tentang keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungan suatu dengan yang lainnya. Pengertian administrasi usaha dalam arti sempit, administrasi usaha dapat diartikan sebagai kegiatan catat-mencatat, pembukuan, surat-menyurat, sedangkan dalam arti luas, administrasi usaha merupakan suatu proses yang pada umumnya terdapat seluruh usaha kelompok negara, sipil, swasta, atau militer, dan berbagai bentuk perkumpulan lainnya.